Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Puji dan syukur bersama kita panjatkan pada Allah SWT atas segala kenikmatan yang kita terima hingga pada saat hari ini, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Kita masih dapat beraktivitas, beribadah pada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai dengan hari ini menjadi tabungan ibadah, amal ibadah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan alam besar Muhammad SAW beserta segenap keluarga sahabatnya sampai kita umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali pada malam ini. Terima kasih pada Pak Dr. Insan Agung yang telah kembali berkenan hadir. Episode ketiga berarti Dok ya? Ya, episode ketiga. Mudah-mudahan terus berlanjut. Mudah-mudahan kita bagi-bagi ilmu. Amin, benar istiqomah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, materi kita tentang penyakit kanker pada khususnya yang telah menginjak episode ketiga, kita telah mengenal itu apa tahapan-tahapan proses terjadinya kanker dan sebagainya. Dan sekarang kita akan menginjak pada tema ketiga, yakni untuk mengenal penyebaran dan metastase pada kanker. Mudah-mudahan kita bisa menyimak, mengambil ilmu, manfaat pada malam hari ini dapat menjadi bekal buat khususnya untuk sendiri, untuk umumnya untuk orang-orang sekeliling kita. Amin ya Allah amin. Sebelum acara dimulai, nanti kepada para peserta yang masuk dimohon untuk dapat mematikan mikrofonnya agar informasi yang dokter sampaikan bisa jelas. Dan juga nanti saya akan menyematkan link untuk daftar hadir dan download materi di kolom chat. Untuk mempersingkat waktu karena materinya mungkin agak padat, saya langsung serahkan saja kepada Pak Dokter untuk dapat memulainya. Tafadhol Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi malam hari ini untuk menerangkan perihal penyakit, yakni tentang kanker, yang memang forum malam Kamis ya, ini kita selalu membahas tentang kanker. Kemarin kita sudah jelaskan tentang asal muasal bagaimana sel normal itu berubah menjadi sel kanker yang tadinya biasa saja tapi kemudian bermutasi gitu ya, karena banyak pengaruh dari luar maupun dari pengaruh dari dalam diri kita sendiri, kemudian merubah sel normal menjadi sel kanker. Nah, setelah menjadi kanker, kemudian sel kanker ini pasti akan berkembang biak yang kemudian menjadi parah. Nah, kalau tidak diobati akan mencapai level-level tertentu yang biasa disebut sebagai stadium. Langsung saja untuk presentasinya Pak Hendra. Jadi kita malam hari ini akan mengenal yang namanya stadium. Karena kalau kita di percakapan sehari-hari ketika seseorang itu menderita kanker, itu selalu dibahas tentang stadium. Stadium itu maksudnya kalau tingkatan ya level atau tingkat keparahan gitu ya, sudah sampai ke level berapa atau tingkat grade berapa gitu ya. Nah, nanti macamnya ada berapa stadium sih, kemudian penanganannya bagaimana masing-masing stadiumnya. Nah, ini kita akan bahas pada malam hari ini. Selanjutnya, ya,
dalam dunia kanker ini memang banyak istilah. Ya, jadi kita harus paham istilah-istilah ini apabila kita mungkin menemui saudara kita, tetangga kita, atau siapapun yang tapi mudah-mudahan semuanya terjaga dan sehat gitu ya. Nah, tapi ketika kalau ketemu itu pasti akan mengenal istilah-istilah yang dijumpai dalam dunia kanker. Dengan paham otomatis kita diharapkan bisa menghadapi dengan cara yang benar. Karena kalau tidak itu memang biasanya orang didiagnosa kanker itu tidak peduli stadium berapapun mesti yang pertama muncul adalah shock dulu. Ini Bapak kena kanker positif itu sudah seakan-akan ya kalimat itu titik udah nggak ada lagi lanjutannya karena nggak terlalu penting karena sudah terkena kanker itu sudah paling penting gitu ya. Padahal sebenarnya ada beberapa stadium yang angka harapan hidup itu ya masih bagus gitu ya. Artinya disebut kanker yang memang susah dikendalikan dan lain sebagainya itu biasanya stadium-stadium lainnya. Nah, stadium itu apa? Itu kan harus paham. Selain stadium juga ada istilah malam hari ini kita membahas metastase gitu ya. Nah, kemudian nanti ada istilah seromarker apalagi ini gitu ya. Nah, kalau apoptosis kemarin kita sudah apoptosis ini tentang sel yang apa namanya mengalami program atau memang diprogram untuk mengalami kematian. Nah, kemudian biopsi. Nah, biopsi ini biasa kita juga sering dengar kena orang kena kanker. Kemarin sudah dibiopsi hasilnya begini begitu. Nah, biopsi itu ngambil jaringan, diambil sampelnya sedikit terus dilihat di bawah mikroskop untuk dilihat apakah selnya itu masih sehat-sehat saja atau normal atau sudah berubah menjadi sel kanker. Nah, itu nanti kan bisa dilihat kemarin kita sudah pelajari sel kanker itu kayak apa, sifat-sifatnya gitu ya, karakternya, dan sel normal kayak apa lah itu diketahuinya dari biopsi. Kemudian nah ini istilahnya banyak sekali tapi nanti kita bahas satu persatu di apa namanya pertemuan yang akan datang. Kalau saat ini kita akan bahas tentang stadium dan metastase dulu. Selanjutnya Pak Hendra. Ya, stadium kanker. Stadium ini digunakan untuk menilai kondisi dan keparahan kanker. Jadi kondisi dan keparahan. Nah, beberapa kriteria dipakai untuk menilai kondisi ini. Ya, dan di dalam dunia kanker itu kriterianya menggunakan kriteria singkatan TNM. T itu tumor. Ya, maksudnya size-nya, ukurannya. Diukur tentu saja dengan dimensi. Panjang, lebar, gitu ya, tebalnya, kalau itu nonjol berapa senti atau berapa mili. Ya. Nah, nanti T ini kan macam-macam. Kalau ada gede banget gitu ya, intinya pokoknya di measure, diukur. Diukur berapa senti atau berapa mili. Kemudian N itu nodul atau kelenjar getah bening. Itu nanti diamati sudah berapa yang kena. Dan biasanya kelenjar getah bening itu kalau kena, itu tubuhnya itu akan mengalami benjolan atau bengkak. Ya, jadi ketika kita ada pasien kena kanker misalnya, kankernya ini nyebar ke kelenjar getah bening. Kelenjar getah beningnya itu kemudian biasanya menonjol atau membesar. Ya, karena sistem kelenjar getah bening itu adalah sistem pertahanan tubuh kita. Dia yang nanti akan melawan. Nah, ketika melakukan perlawanan, itu biasanya dia akan membesar. Nah, kalau terkena kelenjar getah beningnya yang merupakan sistem pertahanan atau diserang kanker, dia juga akan membesar. Nah, apakah kelenjar getah bening itu membesar hanya kalau kena kanker saja? Tidak. Nah, ini yang harus diketahui karena kadang-kadang kalau untuk orang yang panikan itu begitu ada benjolan itu langsung panik gitu ya. Itu ketika ada kelenjar getah beningnya itu membesar itu langsung wah ini pasti kanker. Bukan seperti itu. Tapi kalau itu tumor, ya karena semua benjolan dalam dunia kedokteran kita sudah jelaskan tumor itu artinya benjolan. Jadi kalau kelenjar getah beningnya membesar sehingga membentuk tumor, itu betul. Tapi apakah kanker? Belum tentu. Contoh misalnya, ada orang yang di kakinya itu kena bisul.
ya, bernanah yang sampai sakitnya luar biasa. Itu biasanya di selangkangan, mohon maaf, di selangkangan kakinya itu suka ada kelenjar getah bening yang membesar. Kalau dipegang itu merengkel kayak kelereng gitu ya. Nah itu kadang-kadang orang yang kalau nggak tahu, wah dia ada tumor, ada kanker. Padahal bukan, itu sedang aktif karena adanya infeksi, yakni nanah tadi itu. Nah yang diukur di dunia stadium kanker tadi itu, di pembahasan stadium kanker, kelenjar getah beningnya itu membesar karena terkena kanker. Gitu ya. Jadi kelenjar getah beningnya itu terkena sel kanker atau sel kankernya itu invasi ke sana. Jadi beda. Nah, memang yang ini harus diwaspadai. Ya, jadi mohon maaf. Jadi tidak semua pembesaran kelenjar getah bening itu merupakan kanker. Ada lagi yang biasa muncul kelenjar getah bening itu membesar di bawah telinga, entah kiri entah kanan. Itu suka ditemukan pas di jalur garis telinga, entah kiri entah kanan. Nah, di bawahnya telinga itu di leher ada benjolan. Itu biasanya adalah pembesaran kelenjar getah bening karena TBC kalau di daerah situ itu. Jadi atau biasa disebut sebagai TBC kelenjar. Itu pun tumor juga, ada tonjolan, bengkak juga, tapi membesarnya bukan karena sel kanker, tapi terserang oleh kuman TBC sehingga disebut sebagai TBC kelenjar. Kalau itu tidak perlu misalnya di sinar radiasi atau bukan, itu cuma disuruh minum obat TBC saja, gitu. Obat TBC entah dari herbal, entah dari obat dari dokter. Intinya obat diminum bukan untuk mengusir kanker, tapi untuk mengusir kuman TBC-nya. Tapi sama-sama membesar. Nah, makanya kadang-kadang saya itu sering dikonsuli oleh entah pasien, entah konsul herbal atau apa yang lapor, dok, anak saya terkena kelenjar getah bening. Wah, ini statement yang nggak lengkap, gitu ya. Anak saya terkena kelenjar getah bening. Loh, semua orang itu punya kelenjar getah bening. Lah kok terkena? Loh, bukan, kalimat itu tidak tepat karena dia punya kok, bukan terkena. Nah, lantas pertanyaan berikutnya, loh kelenjar getah beningnya terkena apa? Lah itu yang harus dijawab. Jadi bukan anak saya terkena kelenjar getah bening, loh kelenjar getah beningnya kena apa kok terkena kelenjar getah bening? Jadi kelenjar getah bening itu adalah bagian tubuh kita itu semua orang punya. Ya, saya, ibu-ibu semua, bapak-bapak semua yang ada di sini itu semua punya kelenjar getah bening. Letaknya itu biasanya di ketiak, di leher, di selangkangan, di lipatan kayak gitu-gitu ya. Dan seluruh tubuh itu sebenarnya ada beberapa titik-titik kelenjar getah bening yang suka ngumpul di situ. Tapi ya itu memang ada, hanya sifatnya memang itu bagian tubuh kita dan berguna untuk melawan penyakit. Dia memproduksi antibodi untuk melawan penyakit. Nah, hanya masalahnya kelenjar getah beningnya itu terkena penyakit apa tidak. Sama seperti mata kita. Mata kita itu bagian tubuh kita. Nah, tapi kalau misalnya dikatakan, dok saya sakit mata, harus diperjelas matanya sakit apa. Karena sakit mata itu banyak, ada yang cuma bintitan. Ada yang matanya itu merah kelilipan. Ada yang terkena belekan, gitu ya. Ada yang terkena kanker. Jadi ketika disebut, dok saya sakit mata terus panik, ya jangan panik dulu. Sakit mata itu apa? Terus dilihat, oh ternyata cuma belekan ya, dikasih salep, kasih tetes cukup. Sama seperti ada anak, dok kelenjar getah beningnya sakit atau sakit kelenjar getah bening, loh sakit apa? Ya. Orang yang giginya kerowok, ya, kemudian infeksi, terus kemudian dia sakit gigi, itu kelenjar getah beningnya juga bisa membesar karena dia sedang membela dirinya atau tubuhnya dari serangan infeksi. Jadi jangan dianggap kata kelenjar getah bening itu sebagai penyakit. Jadi kelenjar getah bening itu adalah bagian tubuh kita, bukan nama penyakit. Nah, makanya sistem stadium kanker ini saya jelaskan dulu biar nantinya tidak tiba-tiba ada, dok ini kena kelenjar getah bening, waduh ini berarti tidak ngikutin perkuliahan malam kita ini gitu. Jadi jangan lagi ada istilah terkena kelenjar getah bening. Tapi kelenjar getah beningnya kena apa? Oh kena tumor, kena kanker, kena infeksi.
ya, kemudian atau kena TBC, sama seperti kulit, kena panu misalnya, atau kena misalnya. Kita hanya disebut sebagai kena sakit kulit gitu toh, nggak bisa diobatin sakit kulit macam-macam ya. Nah, kemudian tadi N ya, jadi kelenjar getah beningnya itu sudah terkena sel kanker atau nyebar ke kelenjar getah bening. Nah, M itu adalah metastase atau penyebaran. Nah, dari sini kita tahu definisinya ya. Metastase itu adalah penyebaran. Nah, M itu nanti ada nilainya. Angkanya berapa itu sudah menunjukkan sudah nyebar. Nah, ini kriteria TNM itu begitu. Selanjutnya apa, Indra? Nah, kriteria TNM itu nanti tadi disebutkan T itu size-nya, ukurannya. Tadi disebutkan dalam sentimeter. Nah, kalau disebutkan T0, sebenarnya ada TX. TX itu belum ada angkanya. Kalau T0 kan sudah ada nolnya, berarti sudah ada angkanya. TX itu ya masih seperti ya orang sehat. Ya, artinya tidak terdeteksi sama sekali. Kalau T0 itu sudah ada angkanya, di situ tidak ada bukti munculnya tumor, jadi masih nol. Mungkin ada greges-greges rasa apa, cek barangkali ada ini secara pengukuran, secara dilihat kasat mata ya tidak ada bukti adanya tumor, benjolan dan sebagainya ya nol. Nah, kemudian TIS itu in situ, tumor in situ. Ada tumor di titik area tertentu. Jadi sudah ada tumor. Itu TIS in situ. Nah, sementara nanti ukurannya itu pakai derajat T1, T2, T3 sampai T4. T4 itu berarti ukurannya sudah besar banget gitu ya. Nah, nanti tergantung tumor apa. Karena ada tumor yang disebut TPO, tumor padat ovarium. Itu gedenya itu bisa melebihi kelapa gedenya. Ya, jadi letaknya itu di namanya ovarium ya, dekat apa namanya di rongga apa namanya abdomen ya. Ovarium itu kan organ kewanitaan. Itu ada tumor padatnya. Jadi disangkanya hamil. Ya, karena memang gedenya tumor padat itu melebihi kelapa, bisa melebihi bola sepak bola itu bisa. Gede banget. Jadi itu tumor padat. Ya, itu ketika dioperasi itu bisa dikeluarin itu gede banget, bukan bayi. Nah, kalau orang nggak paham, oh ini apa mengandung anaknya jin atau apa enggak gitu kan, itu tumor padat, bukan sedang hamil sedang mengandung apa, ada tumor padat tapi gede banget gitu. Nah, itu sampai T4 gitu. Tapi ukuran ini tergantung nanti jenis tumor atau jenis kankernya, karena ada organ yang memang kecil ya, T1-nya itu ukuran sentimeter atau milimeternya menyesuaikan, yang menyesuaikan. Di mata misalnya, mata tuh T1-nya itu berapa mili, berapa ini, mata kan kecil. Nanti beda apa namanya ya, beda parameter dibandingkan dengan tadi tumor padat yang bisa sampai ya mungkin 40 cm kayak gitu-gitu. Ya itu apa namanya? Parameter 1 2 3 4-nya itu menyesuaikan dengan organ yang terkena gitu. Kemudian N. N itu tadi kelenjar getah bening. Kalau N-nya itu masih 0, itu tidak ada sel kanker di kelenjar getah beningnya. Artinya kenapa kelenjar getah bening ini jadi penting, kena atau tidak? Karena kelenjar getah bening itu ada di seluruh tubuh kita. Di bagian tubuh kita manapun ini ada kelenjar getah beningnya. Di tangan, di kaki, di perut, di apa namanya rongga dada. Kita di mana-mana ini ada kelenjar getah beningnya. Nah, itu terhubung oleh saluran. Ya, saluran yang disebut sebagai pembuluh kelenjar getah bening. Ya, kalau seperti darah aliran pembuluh darah. Kalau ini pembuluh getah bening, gitu ya, pembuluh getah bening. Ini sirkuitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kalau kelenjar getah bening itu kena, berarti ini akan menjadi tempat yang bisa menyebarkan distribusi tumor ini ke seluruh tubuh kita, ya, atau ke seluruh tubuh orang. Gitu. Jadi begitu kelenjar getah bening ini kena, maka harus diwaspadai. Bisa jadi tumor ini sudah menyebar kemana-mana.
Gitu. Kalau dia sudah kena, makanya selalu yang diwaspadai itu adalah kelenjar getah bening sebagai pos-pos keamanan yang ada di seluruh, karena memang kelenjar getah bening tadi sifatnya adalah untuk menjaga tubuh kita dari serangan infeksi atau serangan dari luar. Maka posnya itu dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada pos-pos kelenjar getah bening. Nah, kalau pos-pos yang sebagai pertahanan kalau sudah terkena kanker, berarti penyebarannya itu akan lebih cepat karena ada saluran-saluran yang menghubungkan. Sel kanker itu suka nebeng gitu ya. Nebeng trayeknya kelenjar getah bening tadi itu. Trayeknya itu seluruh tubuh, ya begitu kelenjar getah beningnya kena, ya dia nebeng di situ kayak naik angkot ke seluruh trayek yang dimiliki oleh pembuluh getah bening. Nah, dari situ potensi untuk nyebar kemana-mana besar sekali. Makanya kelenjar getah bening inilah yang dilihat dulu apakah kanker itu nantinya nyebar atau belum. Nah, nanti 1 dan sampai 4 itu adalah jumlahnya. N1 itu jumlahnya baru sekian. Ya, awal-awal mungkin 1-2 biji gitu ya. Sampai nanti yang N2 lebih banyak lagi. Ya, 3 sampai N4 itu udah ya seluruh tubuh mungkin gitu ya sudah hampir kena semua gitu, sekian persennya sudah kena gitu. Kemudian M itu metastase atau penyebaran. Yang M0 itu belum ada penyebaran. Ya, belum ada penyebaran. Kalau M1 sudah terdapat penyebaran ke bagian tubuh yang lain. Contoh, kanker payudara. Itu bisa nyebar ke mana-mana, ke paru-paru bisa. Ya, bukan karena letaknya, karena memang nebeng aliran tadi itu entah kelenjar getah beningnya atau aliran darah, sehingga sel kanker payudara itu lepas ikut aliran pembuluh darah atau pembuluh kelenjar getah bening pembuluh kelenjar getah bening tadi, terus ketika di paru-paru nempel di situ terus tumbuh. Nah, tumbuhnya di paru-paru dia tidak berubah jadi sel paru-paru, tapi tetap sel payudara, sel kanker payudara maksudnya gitu ya. Nah, kalau dia mencelok di liver bisa ketika sel kanker payudara itu berlayar ke seluruh pembuluh tadi itu tiba-tiba di liver dia mampir di situ. Nah, kemudian dari situ dia tumbuh di situ sehingga bisa ditemukan sel kanker payudara itu di livernya. Berarti dia nah apalagi kalau sudah di liver itu nanti bisa nyebar kemana-mana gitu ya. Jadi ini adalah kriteria TNM atau kriteria kanker. Nah, untuk tadi sudah ada pertanyaan apakah berlaku untuk leukemia? Ya tidak. TNM ini kan ukuran, jadi ukur. Kalau di leukemia kanker darah itu tidak berlaku TNM dalam artian tidak diukur size-nya, besarnya seberapa dan sebagainya. Artinya ini adalah kanker-kanker yang organ-organ tertentu. Kemudian berikutnya ya stadium. Ya, stadium tadi kriteria TNM itu menentukan stadium. Nah, dalam kanker itu ada stadium sampai stadium 4. Stadium yang pertama stadium 0. Ini kankernya itu masih di satu titik. Ya, jadi belum nyebar, belum kemana-mana, bahkan ukurannya juga ya masih terkontrol gitu ya. Ya, di lokasi awal belum kemana-mana. Ini harapan hidupnya baik. Nah, cara buangnya biasanya dokter menyarankan operasi ya, dibedah ya, karena lokasinya terlokalisir, kita tahu ke arahnya kemana-mana, dan tapi walaupun dibedah, walaupun mungkin lokasinya kecil, biasanya kalau di medis cara ngambilnya itu ya agak disisain banyak gitu ya. Kayak seperti misalnya gini, kalau ini pembahasan agak ke fikih hadis gitu ya. Misalnya ada kalau ini bahasan minyak yang kecemplung tikus gitu ya. Ini kalau minyaknya cair Rasul itu ya udah buang sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi kalau minyaknya padat agak mengental gitu ya diambil yang sekitarnya tikus yang nyemplung itu. Nah, itu. Nah, ngangkat kanker itu juga begitu. Walaupun mungkin kecil sudah dicek ini, tapi mesti ngambilnya itu mesti agak ada sisa yang agak banyak gitu ya. Karena dikhawatirkan ada sisa 1-2 sel yang
Makanya ketika stadium masih 0 ini atau stadium 1 ya, yang masih belum nyebar, itu dokter biasanya operasi aja ya, mumpung masih bisa dioperasi aja daripada nanti. Nah, tapi operasinya misalnya kalau kanker payudara itu kalau sudah kanker, ngambilnya juga tidak setengah-setengah, bisa diangkat semua karena khawatir masih nyisa gitu ya. Kalau bahasa ini reseksi yang total diangkat semua, gitu. Tapi nanti tergantung stadium tadi itu. Stadium 1 tuh ukuran tumor ganasnya itu kecil. Kalau tadi itu masih di lokasi, belum menyebar. Kalau yang stadium 1 itu sudah ke jaringan sekitar. Jaringan sekitar, tapi masih di lokasi yang organ yang bersangkutan, belum ke organ lain. Ya, dan belum menyebar ke kelenjar getah bening. Jadi masih misalnya dia itu maaf kanker payudara ya masih di situ saja di payudaranya, belum sampai kemana-mana. Membesar ke jaringan sekitar iya, tapi tetap di lokasi itu. Selanjutnya stadium 2 sampai 3 ini hampir sama. Nanti yang menentukan itu adalah besaran sama jumlah kelenjar getah bening yang terkena. Nah, tumornya sudah membesar. Kemudian invasi ke jaringan sekitar, bahkan kelenjar getah beningnya itu kena. Ya, kelenjar getah beningnya itu kena. Tapi belum terdeteksi ke organ lain. Itu 2-3. Nah, tapi ini sudah merepotkan. Kenapa merepotkan? Hampir pasti kalau sudah kena di kelenjar getah bening, itu entah satu, entah dua selnya ini punya potensi itu nyebar. Gitu loh. Jadi tidak bisa dijamin misalnya stadium 3, berarti belum ke organ lain kan? Ya, kalau secara pengetahuan, karena ini sifatnya seluler, mata manusia tidak bisa langsung melihat selnya. Ketika dikatakan stadium 3, ya pengetahuannya ya belum menyebar ke organ lain, tapi tidak ada yang jamin. Itu dokter pun tidak bisa menjamin, karena pengetahuan tentang itu selalu dalam bahasa-bahasa yang memang tidak bisa ada jaminan bahwasanya ini belum stadium 4 kalau sudah stadium 3. Ya. Walaupun memang secara definitif belum menyebar ke organ lain, tapi namanya sel itu kan kita tidak tahu. Makanya kadang ada yang suka kecewa. Katanya dokter stadiumnya begini, ternyata sudah sampai kemana. Jangan salahkan dokternya. Ya, karena dokter itu juga punya kemampuan yang terbatas. Ya, diagnosa itu juga sifatnya tidak ada yang 100% gitu, enggak, tapi mendekati. Ketika stadium 3, makanya kalau sudah stadium 3, itu rata-rata ya waspadanya lebih tinggi. Makanya sebelum sampai ke stadium yang lanjut-lanjut ini, kita jaga benar kesehatan kita jangan sampai apalagi sudah stadium 2, stadium 3 itu makin membesar ya. Karena ini tingkat seluler yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Kemudian stadium 4, nah ini sudah positif nyebar ke tempat lain. Jadi kelenjar getah beningnya juga sudah kena. Organ lain itu ya tadi itu kalau dari payudara ke liver atau mungkin dari ginjal ke mana gitu kan. Ada terutama yang paling diwaspadai kalau nyebar ke organ lain itu adalah ke liver dan paru-paru. Ya, kalau liver kena, paru-paru kena, wah itu istilahnya apa namanya ya? Karena liver dan paru-paru itu adalah tempat mampirnya aliran darah. Ya, maaf. Jadi aliran darah itu dari apa namanya jantung dipompa itu kan semuanya melalui paru-paru, dari paru-paru nanti balik lagi di seluruh tubuh, balik lagi ke paru-paru gitu. Demikian juga dengan liver. Ya, sehingga ketika liver itu kalau sudah ditempeli oleh sel kanker, maka itu semisal kayak jadi markas untuk nyebar ke mana-mana. Karena darah itu mesti mampir liver, darah itu mesti mampir paru-paru. Ya, jadi yang harus diwaspadai kalau tadi istilah metastase itu 2 organ itu. Tapi lanjut dulu sebelum kita jelaskan lebih detail gitu ya. Tentang stadium, silakan Pak Hendra. Nah, metastase. Jadi metastase adalah penyebaran sel kanker dari tempat awal ya, ke lokasi atau organ lain dalam tubuh kita. Organ lain ginjal ke paru, paru ke liver dan lain sebagainya.
penyebarannya bisa melalui pembuluh kelenjar getah bening atau pembuluh darah. Jadi lewat trayeknya getah bening atau trayeknya pembuluh darah. Nah, tadi sudah sempat saya jelaskan ya, organ yang banyak harus diperhatikan adalah paru-paru dan liver. Nah, biasanya ada alat deteksi apakah ini sudah menyebar. Nah, ada beberapa scan yang biasanya dilakukan, ada istilah bone scan gitu ya. Bone scan itu dicek apa namanya seluruh tubuh dari ujung kepala ujung kaki, nanti dilihat apakah di tulang itu ada apa namanya penyebaran dan sebagainya, ada organ lain yang terkena enggak. Ya, seperti waktu kita nerangin apa namanya alat PET itu ya, positron emission tomografi itu, di mana tubuh dimasukkan gula terus di scan, terus akhirnya ketahuan oh kumpulnya gula itu di titik mana, kan ternyata titiknya banyak, tadinya di satu titik ternyata terus kemudian nyebar, wah ini berarti sudah nyebar kemana-mana. Tadi kenapa paru liver itu jadi perhatian, karena dari situ bisa jadi markas. Paru-paru kena, makanya kalau perokok yang punya potensi yang kena CA paru atau karsinoma paru, itu kenapa bahaya, karena dari parulah itu nanti bisa nyebar kemana-mana. Ya, dari paru bisa nyebar kemana-mana karena aliran darah itu hampir semuanya mampir dari dan ke paru, dari dan ke liver. Selanjutnya, ya, tuh habis. Masih ada tadi, masih kelewatan. Ya, mundur aja Pak. Page up. Mundur aja yang page up. Kepencet tadi ya Pak ya. Masih ada beberapa halaman tadi, kita kecepatan mencetnya. Jadi sedikit sambil nunggu slide-nya. Waspada terhadap metastase ini penting, karena kalau sudah metastase itu penanganannya akan lebih sulit. Nah, nama sel kanker yang sudah metastase itu dinamai sesuai sel kanker awalnya. Misal sel kanker payudara nyebar ke paru-paru, maka tidak dinamakan kanker paru-paru. Walaupun kankernya itu di paru-paru. Oh ini kanker paru-paru, bukan. Tetap dinamai kanker payudara, tapi yang metastatik. Jadi memang itu adalah hasil dari metastase. Nah, makanya di sini ada istilah kanker primer atau kanker sekunder. Kalau primer itu ya kanker payudara ya di payudara. Tapi kalau yang sekunder itu sebenarnya kanker payudara, tapi nempelnya itu di tulang, nempelnya di liver. Jadi itu kanker primer sekunder gitu ya. Nah kemudian kalau walaupun tempatnya di paru-paru atau di liver atau di kerongkongan atau dimanapun, kankernya itu diobati sesuai dengan sel kankernya. Jadi bukan sesuai di tempat menceloknya. Ya, misalnya kanker payudara, dia tumbuh di liver, maka tidak diobati sebagai kanker liver. Tapi obat-obatan, kemoterapi atau yang lainnya yang memang cocok ke kanker payudara. Dan biasanya sel kanker payudara itu sudah ada namanya. Sel dulu kan kita sudah bahas tuh ya, nomor dalam bentuk huruf atau abjad dan angka. Ya, sel line C sekian, B sekian, D sekian. Nah, gitu-gitu itu nama sel kankernya. Nah, itu kalau kanker payudara ya sudah, walaupun nempel di liver atau di ini namanya adalah kanker payudara dan diobati sesuai dengan sel kankernya. Selanjutnya, nah tentang pengobatan, ini saya bicara medis dulu ya. Di stadium awal itu memang pilihan utamanya bedah. Jadi kalau dikatakan dioperasi ya, gitu, itu sebenarnya masih merupakan kabar gembira.
Ya, kabar gembira itu berarti kankernya itu masih bisa dioperasi. Ya, karena kalau sudah stadium berikutnya, makin tinggi stadiumnya, makin tidak mungkin dioperasi. Ya, stadium 2, 3 itu biasanya bedah, tapi sudah ditambahi kemoterapi atau radiasi. Karena dokter tidak akan yakin, walaupun tadi stadium itu dikatakan belum nyebar ke tempat lain, ya. Tapi ketika habis operasi itu selalu ditambahi kemoterapi atau radiasi untuk antisipasi adanya sel-sel kanker yang masih nyisa, ya, atau mulai menyebar ke tempat lain. Ya, sifatnya seluler kita nggak bisa melihat gitu ya. Jadi ada antisipasi, pengambilannya agak banyak gitu ya, ditambah lagi kemo atau radiasi itu stadium 2, 3. Tapi kalau yang awal itu biasanya bedah, oh ini cuma ini udah angkat aja gitu kan. Kemudian yang stadium 4, operasi itu bukan pilihan. Ya sudah, biasanya kalau stadium 4 itu pada beberapa jenis kanker itu sudah wujudnya, bentuknya, secara fisik dilihat apanya itu sudah sudah berubah sekali gitu ya. Sehingga operasi itu bukan pilihan. Kalaupun misalnya, ini kalaupun dokter, aduh, ini stadium 4 ya. Tapi kok kalau di ini, ya udah dioperasi dulu. Nah, dioperasi dulu. Tapi sifatnya biasanya hanya mengurangi gejala saja. Bukan untuk apa namanya, bukan untuk mengobati terus hilang, itu enggak. Tapi mengurangi gejala. Ya. Entah itu gejala itu nyerinya atau gejala yang lain, tapi operasi dilakukan tidak untuk menyembuhkan. Nah, yang lebih banyak di stadium 4 itu ya kalau nggak kemo ya radiasi. Kemoterapi. Nah, kita bahas tentang kemo. Kemoterapi itu bisa menggunakan bahan kimia, obat-obatan dari dokter, bisa juga menggunakan herbal. Hanya memang herbal ini kalau di dunia medis mereka membutuhkan yang namanya EBM, evidence based medicine, sehingga selalu yang diminta adalah uji klinis, pernah berhasil di kanker apa dan sebagainya gitu ya. Selama bisa mengajukan uji itu, insya Allah itu bisa direkomendasikan gitu ya. Setidaknya pada kasus-kasus di mana memang ada angka keberhasilan, walaupun dalam riset itu angka keberhasilannya tercatat belum tinggi, setidaknya itu bisa menjadi alasan untuk atau menjadi dasar ilmiah, bukan alasan ya, dasar ilmiah mengobati seseorang dengan komponen herbal tertentu. Ya. Sehingga tidak asal-asalan gitu ya, bukan sekedar asal ya, asal-asalan. Pokoknya coba aja, ya. Kalau coba aja macam-macam yang bisa dikasihkan orang, apalagi dalam keadaan kepepet, itu semua nasihat bisa dijalani. Yang kemarin kita sudah bahas, tetangganya kiri ngomong apa, tetangga kanan ngomong apa, tetangga depan belakang ngomong apa, semuanya dituruti. Ya namanya panik gitu ya. Dan kalau sudah pada level misalnya dokter onkologinya pun juga kadang-kadang sudah pada level ya sudah nggak bisa diapa-apain lagi gimana gitu. Misalnya tadinya dari awal tuh kondisinya masih baik, terus dipasrahkan benar ke dokter onko, dikasih semua treatment, ternyata malah memburuk. Ya biasanya kalau sudah kayak gitu dokternya juga terserahlah mau dikasih apa, yang penting ada perbaikan. Ya walaupun itu tidak ilmiah sebenarnya, tidak ilmiah itu orang selalu kita berpegang pada EBM, evidence based medicine, tapi dalam situasi memang medis itu di titik di mana sudah tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya apa-apa itu jadi dipersilahkan gitu ya. Makanya di titik itu titik kritis itu jangan terjebak oleh saran-saran terapi yang tidak masuk akal. Ketika di dunia medis sudah angkat tangan itu maksudnya ya memang secara ilmiah, ya ilmiahnya di medis itu ya sudah nggak bisa diapa-apain. Semua yang diketahui oleh medis sudah dilakukan dan hasilnya juga semakin memburuk misalnya. Itu pintu peluang masuk dari segi misalnya yang berkaitan dengan akidah ataupun bukan akidah itu sering masuk. Dan itu menggoda iman manusia kadang-kadang. Ada yang nanti menjanjikan, oh dukun sana itu lebih ampuh. Wah, nanti ada yang
orang pinter sana itu gimana nanti ada yang makan ini aja gitu kan ya. Kalau masih makan ini aja itu yang halal nggak apa-apa. Kadang-kadang makan ini aja tapi barang haram gitu ya. Ini aja empedu celeng. Wah, itu empedunya sih oke, tapi tiba-tiba celeng gitu ya, atau empedu babi atau apa, itu kadang-kadang ya namanya orang pengen sembuh, ya ayo aja gitu kadang-kadang seperti itu. Nah makanya titik kritis itu di situ, karena dalam titik seperti itu dokter kanker onkologi pun kadang-kadang udahlah keluarga yang penting di apa namanya dihibur, karena memang dokter ya sudah nggak bisa ngasih apa-apa lebih dari ini yang sudah diketahui dokter sudah diberikan semua gitu ya. Nah, misalnya dok saya mau ngasih herbal gitu kan, silahkan enggak apa-apa herbal. Nah, itu kesempatan masuk kalau memang herbalnya itu adalah herbal yang memiliki dasar riset yang kuat. Jangan asal herbal misalnya kayak gitu. Apalagi atau herbal yang dilarang. Contohnya apa? Ganja, ya herbal juga tapi dilarang. Udah mau stadium ini kok malah dikasih ganja. Walaupun ada beberapa kasus-kasus terapi menggunakan. Sekarang ini kan di beberapa negara daun ganja itu sudah mulai, atau WHO sendiri sudah mengatakan itu legal gitu ya. Tapi ya itu masih jadi pembahasan di negeri kita, dan kita masih belum legal lah di negeri kita ini. Jadi artinya kalau mau pakai herbal juga herbal yang memang diizinkan untuk dipakai. Selanjutnya, ya, nah yang sudah kita pelajari kemarin itu adalah herbal alpha mangostin. Alpha mangostin ini senyawa herbal tunggal yang menjadi apa namanya senyawa yang zat aktif yang bisa menghancurkan kanker. Walaupun sebenarnya begini, alpha mangostin ini khasiatnya banyak, termasuk yang tadi saya sudah bahas di awal itu benjolan karena TBC ya, atau TBC paru, atau pokoknya kuman TBC. Kita ada satu riset yang membuktikan ya, penelitian secara in vitro ya, itu disebutkan bahwasanya kuman TBC itu bisa dihandle oleh alpha mangostin. Ya, jadi penggunaan sebagai obat TBC alpha mangostin itu bisa, sehingga kalau misalnya ini bukan kanker nih tapi TBC kelenjar, ya sudah ada penelitiannya bahwasanya alpha mangostin itu bisa untuk TBC. Tapi alpha mangostin ini juga antioksidan yang kardioprotektif, gitu ya, melindungi apa namanya jantung, gitu ya. Kemudian juga memiliki efek hipoglikemik yang baik. Jadi hipoglikemik itu maksudnya menurunkan kadar gula darah, gitu ya, selama digunakan dengan dosis yang tepat. Nah, kalau di dunia kanker alpha mangostin ini pilihan untuk menjadi kemoterapi utama maupun pendamping. Ya, utama itu ya dia digunakan sendiri atau pendamping. Pendamping itu didampingkan dengan kemoterapi bahan kimia. Karena riset-riset yang ada, alpha mangostin ini juga digunakan dalam riset didampingkan dengan kemoterapi dari resep-resep dokter. Dan efektivitas ada ketika digabungkan itu luar biasa. Atau bahkan ada riset-riset yang memang menggunakan hanya alpha mangostin. Nah itu efeknya juga luar biasa. Nanti kita akan mulai bahas, yang mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang itu kita bahas dulu kanker payudara, itu yang terutama yang kaum ibu ya, yang ini kita insya Allah pertemuan yang akan datang kita jadwalkan untuk membahas kanker payudara, jenisnya, pengobatan pakai alpha mangostin itu kayak apa dan sebagainya. Itu sudah banyak risetnya. Baik yang in vivo itu digunakan ke dalam tubuh, bisa tubuh binatang percobaan, entah tikus, mampanya intinya mamalia lah, karena manusia itu kan mamalia. Maka menggunakan binatang yang juga mamalia gitu ya. Nah itu karena bisa diharapkan desain tubuhnya ini kan ya mirip-mirip, hanya bedanya adalah kalau binatang mamalia itu kan kecil, ya, tinggal nanti disesuaikan dosisnya, ada rasio-rasio. Kalau di mamalia itu sekian, di manusia efeknya itu kira-kira sekian, ya gitu-gitu. Itu ada hitungan-hitungan rasionya. Nah, in vivo itu di tubuh langsung, baik binatang maupun ke manusia. Nah,
Kalau in vitro itu di luar tubuh. Ini misalnya sel kanker, ya, dibiarkan di luar tubuh manusia sel kankernya itu kemudian direaksikan dengan dosis tertentu dari alfa mangostin. Misalnya sekian mol per mililiter misalnya gitu ya, sekian mol per mililiter itu diuji cobakan ke sel kanker, nanti diamati ya, entah itu DNA-nya, apakah terjadi apoptosis, apakah terjadi apa namanya kerusakan sel, kerusakan apa dan sebagainya yang dialami itu akan diamati di luar tubuh binatang atau di luar tubuh manusia. Jadi pengamatannya itu selnya itu disendirikan terus direaksikan dengan alfa mangostin dalam jumlah molaritas tertentu per mililiter gitu ya, kemudian diamati. Dan ini data riset ini saat ini sudah banyak bertebaran di bisa nyari sendiri di Google, bisa nanti kalau misalnya dok saya sekali-sekali dong dikasih riset-riset itu kayak apa sih gitu kan ya, selama bisa memahami karena rata-rata bahasa Inggris gitu ya. Yang bikinan orang Indonesia saja, orang Indonesia itu kalau juga bikin, kalau sudah masuk jurnal juga diinggriskan, jadi yang murni bahasa Indonesia itu kadang-kadang juga susah nyarinya gitu ya. Ya, insya Allah sih kita akan supply riset-riset itu yang baik yang in vivo maupun yang in vitro yang kita punyai gitu ya, sebagai dukungan atau pendukung bahwasanya memang alfa mangostin itu memiliki khasiat. Kemudian toksisitasnya sangat rendah, jadi aman. Ya, untuk sel sehat gitu ya. Untuk sel sehat itu maksudnya ketika itu direaksikan ke sel sehat dalam dosis yang besar itu sel sehat tidak rusak. Malah justru yang rusak itu adalah sel-sel yang tidak sehat, yang memang secara karakter, watak, pensinyalan selnya itu gitu ya, pensinyalan itu karena memang sel itu selalu melakukan kontak dan hubungan dengan sel yang lain dengan metabolisme, sehingga ada bahasa-bahasa yang dipakai oleh sel itu dan biasanya adalah bahasa kimia. Bahasa kimia itu kalau kita kan komunikasi pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, kalau sel itu bahasanya bahasa kimia. Mengeluarkan zat kimia apa yang nanti akan difahami oleh tubuh dengan kimia apa dan sebagainya. Nah, alfa mangostin itu akan memahami bahasa-bahasa kimia bunyi. Sel normal itu kimianya adalah biasanya mengandung ini pensinyalan kimianya adalah ini. Nah, tapi kalau sel yang tidak normal itu juga ngirim sinyal bahasa-bahasa kimia. Nah, qadarullah yang namanya alfa mangostin itu bisa membedakan bahasa kimia sel kanker dengan bahasa kimia sel normal, sehingga ketika dipakai di sel normal itu tidak begitu bereaksi, malah justru banyak bereaksinya itu di sel-sel yang bahasa kimia yang sudah rusak tadi, sudah bahasa kanker tadi itu, sehingga untuk sel sehat itu toksisitasnya aman. Nah, kemudian juga istilah aman dan toksisitas rendah untuk sel sehat itu maksudnya kemoselektif kalau bahasa. Dan kemoterapi digunakan artinya kemoterapi obat-obat kimia itu rata-rata saat ini sudah menggunakan lebih dari satu jenis obat kanker yang disebut sebagai multidrug. Yang multidrug. Jadi penggunaan obatnya itu multi dan anehnya gitu ya, sel kanker itu selalu menemukan mekanisme untuk resisten. Dan ini menjadi tanda tanya para ahli, walaupun sekarang ini sudah mulai ketemu beberapa jawaban yang walaupun masih hipotesa ya. Tapi intinya tadinya satu obat, mulai dua. Kanker tadinya satu obat itu keok lah, gitu kan. Tapi lama-lama harus dua jenis, lama-lama sekian jenis untuk menghadapi satu kanker. Dan makin banyak obat itu kan biasanya efek sampingnya juga makin terasa. Tapi ujung-ujungnya MDR, multi drug resistant. Ya, resisten atau kebal terhadap banyak obat yang dimasukkan. Nah, ini yang menjadi PR ahli. Kenapa kok watak kanker ini begitu udah diobatin jadi resisten? Itu insya Allah di lain waktu kita akan bahas ya. Itu sebenarnya sudah mulai ada jawabannya. Tapi intinya alfa mangostin ini justru dipakai
dalam beberapa percobaan itu untuk menghadapi multi drug resisten ini. Yang kalau sudah dengan obat A, B nggak mempan, alpha mangostin ini malah bisa menangkal multi drug resistennya. Jadi ini keunggulan herbal itu malah begitu itu dengan tidak mengalami bahkan bisa mengalahkan sel kanker yang sudah multi drug resisten. Termasuk juga makanya kan kalau dulu kita pernah sering bahasa batu sauda itu pun juga bisa menjadi antibiotik terhadap beberapa infeksi yang sudah multi drug resisten. Obat kasih antibiotik A, B, C, kumanya itu senyum aja gitu ya. Nggak apa namanya ngefek. Tapi begitu pakai herbal malah langsung ambiar. Nah itu berarti herbal itu bisa menangkal multi drug resisten dari kuman yang bersangkutan. Nah ini kalau kemoterapi multi drug terhadap resisten itu terhadap kombinasi obat-obat kemo terhadap satu kanker, jenis kanker. Nah, memang teknologi sekarang ini sudah bisa mendeteksi sampai ke seluler sehingga misalnya kalau dulu oh ini kanker payudara. Itu sekarang tidak hanya begitu. Jadi sekarang sebutannya itu oh ini kanker payudara jenis sel A. Nah, yang tadi saya bilang kombinasi antara abjad dan angka. Misalnya ini sel kanker payudara A1, ini sel kanker payudara A2, A3 dan seterusnya. Atau B1, B2 dan seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar nyebut kanker payudara. Nah, obat-obatan itu pun sekarang ini juga sudah mulai digunakan selektif. Obat yang ini itu hanya untuk kanker payudara yang jenis A1. Ya, jenis A1. Sementara kalau kanker payudaranya jenis A2, obat ini nggak mempan. Nah, itu hal yang sudah mulai di dunia pengobatan modern itu sudah seperti itu. Sehingga alpha mangostin ini pun itu juga dalam penelitian itu tidak hanya sekedar oh ini ngobatin kanker payudara. Nah, pertanyaan lanjutannya nanti kalau ketemu dokter biasanya akan dibegituin. Gebiah-uyah kanker payudara itu banyak macamnya, ngaku-ngaku ngaku-ngaku herbal kok bisa ngobatin kanker. Nah, itu ada risetnya. Tipe yang mana saja itu ada. Gitu ya. Tapi masalahnya adalah taruhlah misalnya ada tipe sel kanker payudara kan itu berkembang terus gitu ya. Taruhlah ada 50. Ya, taruhlah ada 50. Dan dalam riset alpha mangostin itu baru bisa menangani 20 misalnya. Nah, itu bukan berarti yang 30 sisanya itu nggak bisa. Kadang-kadang bukan tidak bisa, tapi belum pernah dilakukan risetnya. Ya. Karena memang untuk melakukan riset ini kan, beli alpha mangostin aja kita susah gitu ya, berat. Riset itu juga mikir kantong juga. Kalau alpha mangostinnya mahal, mau digunakan untuk pasien juga mereka perlu dana, ya, perlu sponsor dan lain sebagainya. Ya, sehingga ketika ditemukan mana risetnya, bukan masalah ini tidak berkhasiat, tapi memang belum dilakukan riset di situ, gitu ya. Nah, itu yang menjadi PR selanjutnya. Seperti juga kita pernah bahas alpha mangostin ini bisa untuk yang sudah ada risetnya itu 12 kanker. Ya, ada kanker payudara, kanker leukemia, kemudian ada kanker liver atau karsinoma sel hepatoseluler ya. Kemudian ada kanker gaster, kanker ginjal, kemudian ada kanker pankreas, kolon, kolorektal dan sebagainya. Nah, ketika ada yang nanya, kalau untuk kanker mata gimana? Ya, itu bisa aja karena kita tidak punya risetnya, kita biasanya berhati-hati untuk menjawab, waduh saya nggak punya risetnya. Kalau mau dicoba bagaimana? Ya kalau mau dicoba silahkan, karena tidak ada risetnya itu bisa jadi memang sebenarnya berkhasiat, tapi kita belum punya bukti risetnya. Itu satu hal. Bisa jadi juga memang kenapa belum dilakukan karena kasusnya kecil.
Ya, kalau seperti kanker payudara kasusnya besar sehingga alfa mangostin ini kalau dicari untuk pengobatan kanker payudara risetnya banyak karena itu penderitanya banyak. Tapi kalau kanker yang langka misalnya, kanker langka yang jarang banget kemarin kebetulan dapat kasus yang kanker langka gitu kan kita cari data itu juga bahkan di Amerika disebut sebagai kanker yang sangat langka gitu. Ada apa namanya rhabdoid tumor gitu ya di Amerika itu dia itu sebagai kanker yang langka. Nah kayak gitu-gitu di riset nggak ditemui, ya, di riset nggak ditemui. Cuma kita hanya bisa melihat oh kanker apa namanya alfa mangostin itu bisa untuk kanker pankreas. Nah pankreas itu termasuk bagian dari kanker yang tipe selnya itu ada sel rhabdoidnya. Sel rhabdoid tumornya itu bisa nadir sehingga setidaknya alur berpikirnya alfa mangostin bisa untuk kanker pankreas. Nah, kanker pankreas ini salah satu tipe sel kankernya itu rhabdoid sehingga kalau ini ada maliktansi apa namanya tumor rhabdoid ya kita hanya melihat oh kalau untuk pankreas itu bisa gitu kan. Tapi kalau untuk rhabdoid yang karena rhabdoid itu bisa ke liver, ke apa namanya spleen apa limpa, bisa juga ke empedu gitu ya kayak gitu itu bisa sehingga rhabdoid yang di sini ternyata yang dimaksud belum ada maka kita ambilkan riset yang lain oh tapi cara berpikir ilmiahnya memang begitu kalau ditanya rhabdoid yang secara khusus yang ditunjuk yang bersangkutan memang saat ini belum ada risetnya. Nah itu hal-hal yang akan kita jumpai kasus-kasus kanker seperti itu ketika tidak dijumpai di 12 list jenis kanker yang kita tahu itu belum tentu kalau itu tidak berkhasiat untuk yang lain. Tapi memang data risetnya itu belum cukup. Makanya kalau mau dicoba ya bisa karena pada prinsipnya cara kerja alfa mangostin itu yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya apoptosis, anti angiogenesis gitu ya. Kemudian anti metastase gitu anti metastase itu menghambat penyebaran yang ada metastase saat ini kita sedang pelajari gitu ya. Kemudian juga preventifnya itu untuk apa namanya antioksidan mencegah agar sel normal tidak menjadi sel kanker. Jadi apoptosis, anti angiogenesis, anti metastase. Oh ya, kemudian ini apa kemoterapi sama antioksidan. Ya, mudah-mudahan ini sering diulang-ulang nanti oh alfa mangostin kerjanya apa gitu lama-lama jadi apal gitu ya. Karena ini harus diketahui biar kita bisa apa namanya memahami kanker itu kerjanya apa terus diobati dengan cara apa. Selanjutnya oh sudah habis ya. Baik. Baik, itu tadi paparan tentang metastase dan juga stadium. Nah, selanjutnya waktu yang ada saya buka untuk tanya jawab. Nah, memang tadi sudah ada pertanyaan dan langsung saya jawab ya. Ya untuk yang leukemia itu dok ya? Ya, karena leukemia itu ya mau diukur gimana itu kanker darah. Itu kalau di leukemia itu pembagiannya itu berdasarkan tipe selnya, gitu ya, tipe selnya. Jadi bukan berdasarkan TNM, tapi tipe selnya sama kejadiannya. Kejadian itu akut atau kronis. Ya, akut atau kronis. Maka biasanya ada istilah ALL, akut limfositik leukemia. Ya, karena tipe sel yang terkena itu adalah tipe sel limfositik. Tapi ada juga akut mielositik leukemia atau AML. Jadi akut tipe selnya itu mielositik. Kalau yang tadi limfositik. Nah, itu yang akut. Nah, ada juga yang kronis. Kronis leukositik kronis mielositik leukemia atau CML. Nah, jadi ada yang akut ya, ada apa namanya kronis, kemudian ada limfositik, ada mielositik berdasarkan pengamatan di bawah mikroskop
ini limfosit apa mielositik gitu ya. Itu cara menilai apa kanker darah itu seperti itu. Jadi bukan dikatakan nyebar kemana loh, itu tempatnya di darah, nyebar kemana-mana, mengisi pembuluh darah gitu ya. Jadi tidak berdasarkan ini metastase kemana, enggak gitu ya. Jadi beda kriterianya. Selanjutnya silakan yang lain. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, bisa di kolom chat atau boleh kasih kesempatan untuk raise hand atau langsung bertanya. Atau mungkin saya awali aja dulu dok ya. Ya. Dok, seringkali yang di dunia awam itu terkadang ada beberapa punten maaf vonis yang malah menakutkan kepada pasien gitu dok. Seperti ketika sudah stadium 4 seakan-akan sudah berakhir segalanya gitu dok. Ya. Kita kemahal ada yang bisa ada kata-kata berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi. Nah, seberapa efektif alfamangosin ini untuk mengatasi kanker yang sudah melewati stadium 4 atau sudah sangat kronis sekali gitu dok? Ya. Kalau stadium tidak mungkin dilewati dari 4, Pak. 4 itu udah maksimal. Lewat nggak ada 5 gitu ya. Jadi nggak akan mungkin dilewat dari 4. Nah, jadi memang sebenarnya dokter itu bukan memvonis, nggak ada kata vonis. Dokter itu mendiagnosa. Nah, dalam pendiagnosaan itu dokter itu selalu dalam menilai kasus itu berlaku SOAP. Ya, SOAP itu bukan sabun ya, itu memang dibaca sabun. SOP itu sabun, SOAP. S itu subjektif, keluhannya apa, yang dikeluhkan apa, kemudian O itu objektif, yang ditemukan apa, yang ditemukan ukuran kankernya ini udah metastase, udah ini, itu objektifnya. Kemudian asesmen itu ini diagnosanya apa. Kemudian P itu prognose, itu harapan sembuhnya gimana. Peluangnya ya? Ya, peluang sembuh itu tidak mendahului kekuasaan Allah gitu ya, tapi berdasarkan data statistik yang sudah ada, dan data itu bisa berubah ya. Jadi bukan meramal, bukan, dokter nggak bisa meramal, tapi berdasarkan data statistik yang sudah ada. Misal yang sudah tercatat, dengan catatan ini ya, yang sudah tercatat, bukan ngarang. Karena misalnya kanker di seluruh dunia itu jumlahnya 1.000.000 misalnya, kanker yang sama 1.000.000. Yang berobat di rumah sakit cuma 100.000. Berarti yang 900.000 itu kan nggak tercatat. Ya. Unidentified. Iya, karena nggak berobat gitu kan. Nah, yang berobat 100.000, padahal sebenarnya kena itu 1.000.000. Nah, yang 100.000 itu, misalnya taruhlah kanker payudara. Ketika stadium 4, terus sudah di kemo, sudah di ini, tapi udah parah sekali ya, stadium 4. Dengan metode kedokteran yang diketahui, itu ada yang mati cepat seminggu itu udah mati misalnya. Ada yang rentang waktunya, ada yang sebulan, ada yang nah, kemudian diambil rata-rata dari 100.000 itu. Dari data yang tercatat ya. Dari data yang tercatat kemudian ada yang meninggalnya itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang kemudian di rata-rata. Oh, dari 100.000 pasien yang meninggal, karena ada juga mungkin ada yang belum meninggal, tapi yang sudah meninggal itu tercatat rata-rata harapan hidupnya itu kalau di rata-rata gitu ya, itu cuma 6 bulan. Nah, misalnya. Itu sebenarnya bukan dokter meramal, bukan. Itu adalah hasil konklusi, hasil kesimpulan dari data-data yang sebelumnya itu sudah ada. Nah, tugas dokter adalah bagaimana memperbaiki prognosa ini. Memperbaiki itu gimana? Kalau ditanya dokter, waduh, ini kalau di kedokteran yang sudah stadium begini ini paling lama bertahan rata-rata 3 bulan. Itu bukan terus mengatakan 6 bulan lagi mati. nyawa ibu cuma 3 bulan ya, ini nanti habis ini pasti mati loh, nggak begitu. Itu kan data yang berobat itu pun cuma yang 100.000, yang 900.000 yang nggak berobat itu kan mungkin ada yang umurnya sampai 10 tahun nggak mati-mati, ada juga. Tapi kan karena nggak tercatat, dokter nggak lancang terus
mengira-ngira, bukan ya. Kalau mengira-ngira jadi lancang akhirnya gitu ya. Tapi karena yang tercatat itu jadi bahasa lengkapnya sebenarnya itu kaitannya sama komunikasi. Ya, memang dokter kadang-kadang pilihan kata yang salah itu sering diterima juga dengan penerimaan yang salah. Keliru. Harusnya kan lengkapnya ini selama ini data di kami rata-rata yang terkena stadium 4 itu dengan apa yang sudah dilakukan terapi itu bertahan paling lama 6 bulan. Nah, itu lengkapnya sebenarnya. Tidak boleh, alah Bu, kayak gini ini paling juga 6 bulan juga. Nah, itu atau ini biasanya 6 bulan ini gitu kan. 7 bulan tuh udah ini banget itu kayak gitu bahasa-bahasa nggak bagus. Bahasa nggak bagus. Karena tujuh, itu 7 bulan harus udah beruntung gitu. nah iya itu apalagi aduh jangan. Artinya bahasanya bahasa statistik harusnya disampaikan juga dengan cara yang statistik gitu. Siap. Sehingga tidak dianggap dokter itu memvonis karena nggak ada vonis sebenarnya hanya menyampaikan data. Gitu Pak Indra. Siap. Dok, ini ada pertanyaan dok di kolom chat. Ya, Jadi oh iya. dari Rahmatullah. Izin nanya dok, obat kankernya bisa digunakan untuk pencegahan tidak dok? Oh iya betul tadi sudah disampaikan 4 cara atau saya tambah pencegahan. Ya ini sebagai antioksidan. Alpha mongostin itu bisa untuk antioksidan yang kalau mengikuti video yang sebelumnya, kerja antioksidan itu adalah memperbaiki checkpoint. Ya, checkpoint agar nanti sel itu tidak bermutasi menjadi sel yang ganas gitu ya. Itu bisa disimak nanti videonya masih ada di Di YouTube bisa YouTube. dipelajari lagi. Intinya antioksidan itu bisa mencegah karena begini, kalau kita belajar antioksidan mau nggak mau belajar juga radikal bebas. Radikal bebas itu suka mencuri elektron. Jadi sel itu harusnya imbang. Elektron itu negatif, positron itu positif. Ketika sel itu kehilangan elektron akibat radikal bebas, maka dia tidak imbang. Elektron yang negatif hilang berarti dia harus dikasih elektron baru. Ya, kadang kan ada pencurian, misalnya untuk imbang itu 5 elektron, 5 positron gitu ya, biar imbang. Elektronnya dicuri 5, ya harus diganti 5. Nah, antioksidan itu sebenarnya adalah yang mensuplai apa yang dicuri oleh radikal bebas. Radikal bebas nyuri 5 ya, antioksidan ngasih 5. Karena kalau pencurian ini dibiarkan atau kekurangan antioksidan, radikal bebasnya mengganas gitu ya, akhirnya kehilangan banyak elektron ya selnya rusak, sel rusak mutasi ke menjadi sel kanker gitu. Jadi apa bisa untuk pencegahan? Bisa justru efek antioksidan untuk mencegah agar sel kita itu tidak dicuri terus apa namanya elektronnya oleh radikal bebas. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Sebelum dilanjut pertanyaan selanjutnya, untuk ibu-ibu bapak-bapak yang mungkin saja tertinggal dari pembahasan pada Zoom kali ini atau Zoom sebelumnya, setiap hasil webinar ini kita selalu upload di YouTube kita di Habat Sehat Nabawi. Bisa dicek di Habat Sehat Nabawi, sekalian bisa subscribe, bisa berkomen juga, atau bisa menyematkan pertanyaan juga di kolom komentar di sana. Nanti akan kita coba bantu jawab. Yang selanjutnya adalah, Assalamualaikum dok, mau tanya apa benar kalau penyakit kanker sudah pernah dioperasi beberapa bulan atau tahun, kemudian sel kanker akan lebih cepat berkembang akibat dari obat kimia waktu operasi? Gitu, dok. Ya, sebenarnya operasi itu tidak ada korelasinya dengan menjadikan lebih parah, enggak. Malah justru sebenarnya dilakukan itu kan untuk mencegah keparahan gitu ya. Jadi kalau ditanyakan apa benar kalau penyakit kanker sudah pernah dioperasi beberapa bulan atau tahun kemudian sel kanker akan lebih cepat berkembang, tidak benar. Ya, tidak benar. Artinya yang menyebabkan sel kanker itu kemudian mengganas dan sebagainya itu justru faktor-faktor yang kemarin juga sudah kita pelajari. Kanker itu makannya apa, terus dibangun dari bahan bangunan apa, bahan baku apa, itu sebenarnya yang lebih banyak berpengaruh. Selama sel kanker disuplai energinya dan masih mendapat suplai apa namanya bahan baku, ya dia akan terus berkembang dan itu cepat gitu kan. Tapi kalau satu saja dia nggak dapat bahan baku energi,
walaupun dapat bahan baku untuk membangun selnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sama halnya bahan material udah numpuk, semen, beton, dan lain sebagainya udah ada, tapi pekerjanya nggak ada, ya nggak bakal jadi bangunan. Gitu. Artinya, tapi kalau ada pekerjanya, ya misalnya nggak ada bahan bangunan, tapi ada pekerjanya, pekerja ini bisa nyari bahan bangunan. Nah, makanya titik kritisnya itu adalah di penyediaan energi untuk membangunnya, bukan bahan bangunannya. Energi untuk mencipta energinya itu dari mana? Dari gula atau karbohidrat. Kalau bahan baku dari protein. Ya, protein itu yang digunakan untuk membangun kanker. Tapi ada bahan baku nggak ada energi, ya sama aja ada material bangunan tapi nggak ada tukang yang akan jadi gitu ya. Jadi tapi kalau tukangnya ada banyak, tukangnya melimpah, bahan baku juga melimpah ya wassalam. Gitu. Belum dioperasi juga tetap kenceng pertumbuhannya. Gitu. Siap. Dan masih dari Mbak Sari, berapa lama kita ikhtiar dengan Mangistek sampai pasien sembuh menurut tingkat stadium penyakitnya, dok? Ya, di dunia kanker itu tidak ada istilah sembuh. Yang ada adalah survive. Yang ada adalah survive. Jadi istilah sembuh ini harus didefinisikan dulu. Makanya disebut survivor, dok ya? Ya, makanya penderita kanker disebut ketika berhasil ini karena begini, kalau dikatakan sembuh itu adalah bebas dari sel kanker, wah kita ini tidak semaha tahu itu gitu ya. Artinya sel kanker ini kan satu aja itu sebenarnya potensi untuk jadi gede, jadi banyak. Sehingga karena seperti itu, walaupun mungkin kankernya tadi sudah dideteksi bersih, nggak ada lewat kolonoskopi, lewat ini sudah nggak ada misalnya, atau lewat biopsi nggak ditemukan, dokter tuh nggak pernah bilang, ahli patologi nggak akan pernah bilang bahwasanya sudah tidak ada sel kanker, nggak begitu. Bahasa mereka itu selalu bahasa yang secara kaidah tidak bisa akan disalahkan oleh pasien, yakni tidak ditemukan sel kanker. Bahasanya selalu begitu. Mereka tidak bilang tidak ada sel kanker. Itu beda makna. Kalau tidak ada sel kanker berarti dia mengatakan bahwasanya sudah tidak ada lagi sel kankernya. Tapi kalau tidak ditemukan sel kanker, artinya penelitinya, pencari sel kankernya itu sudah bekerja secara SOP, tapi tidak ditemukan. Tapi apakah tidak ada? Penelitinya tidak bilang tidak ada, tapi tidak ditemukan. Nah, itu bahasa patologi anatomi itu selalu begitu. Nah, makanya kalau dikatakan sembuh, ya kalau definisi bahwasanya tidak ditemukan sel kanker itu dianggap sembuh, maka sembuh. Tapi dalam bahasa sehari-hari, dalam istilah kanker itu namanya survivor. Jadi mereka itu yang survive gitu dari kanker. Demikian. Baik, terima kasih, dok. Mungkin saya bantu coba tambahkan untuk Mbak Sari. Dari beberapa pengalaman kami, memang ada beberapa jeda waktu, rentang waktu untuk bisa dikatakan ke kondisi bisa dikatakan menuju normal gitu. Itu dari mulai yang tercepat itu 10 hari sampai 1 sampai 2 bulan itu untuk peningkatan secara drastis dari kondisi terparah sebelumnya gitu. Mungkin ada salah satu di video kami ada namanya Ibu Aas itu yang 10 hari sebelumnya tidak bisa jalan, bisa melihat, itu bisa dikatakan kondisi terparah mungkin pada saat itu. Kemudian 10 hari mengkonsumsi dengan treatment langsung bisa mulai berdiri, bisa berjalan, walaupun belum fit 100%, tapi melangkah dari kondisi terburuknya gitu. Ada juga dari beberapa yang mengkonsumsi alfamoxin yang kanker kolon itu 2 bulan kurang lebih bisa sampai hasil kolonoskopinya bersih. Itu jadi memang buat beberapa pasien kita memang berbeda banyak, tapi kurang lebih dari rentang 10 hari sampai 1 atau 2 bulan ke kondisi yang lebih baiknya gitu. Itu mungkin yang saya tambahkan dari beberapa pengalaman
para pengkonsumsi manggis steak. Begitu. Ada yang mau tanyakan? Terakhir mungkin? Sepertinya sudah, mudah-mudahan bisa terserap pengetahuannya. Saya ingatkan sekali lagi bagi yang memerlukan materi pada malam hari ini, silahkan dicek di kolom komentar, ada link yang bisa diisi berupa daftar hadir dan juga download materi. Dan bagi yang tertinggal untuk masuk di webinar pada malam hari ini bisa dicek di YouTube Habat Sehat Nabawi. Sekali lagi Habat Sehat Nabawi, silakan bisa bantu di subscribe juga untuk mensupport channel kita sehingga bisa digunakan terus untuk menambah pengetahuan kita semua. Cukup mungkin Pak Dokter ya? Baik, terima kasih atas waktunya. Paparan saya akhiri. Mudah-mudahan ilmu yang didapat ini bisa tadi digunakan untuk menilai gitu ya keparahan kanker itu stadium berapa, tindakan yang kalau misalnya dianjurkan operasi jangan takut dulu. Tapi kalau misalnya nanti, waduh saya sebenarnya bukan masalah apa, tapi takut operasi ya itu beda lagi. Gitu ya. Takut operasi itu satu hal gitu ya. Dan kalau misalnya Kayak mau takut disuntik menggunakan Dok ya? iya gitu kan, sebenarnya mungkin takut operasi maksudnya takut suntiknya itu gitu kan. Karena kalau sudah operasi itu kan sebenarnya nggak kerasa, tapi untuk tidak terasa itu kan harus ngadepin suntikan dulu. Intinya takut suntikan. Nah, Siap. makanya intinya itu semua adalah upaya ikhtiar agar kita ini tetap terjaga kesehatannya. Maka bagaimana kita jangan sampai jatuh sakit, intinya itu kita jaga kesehatan kita dengan cara yang terbaik, dengan cara yang kita ketahui, dan cara yang memang memiliki landasan ilmu yang benar. Demikian, Siap. saya kembalikan waktunya kepada Pak Hendra. Siap. Terima kasih Pak Dokter yang telah memberikan pembahasannya pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di episode selanjutnya. Untuk materi-materi seputar kanker yang berbeda, yang tentu saja bisa menambah pengetahuan kita, khusus buat kita sendiri, keluarga, atau untuk menyebarkan pada orang-orang sekeliling kita. Dan kami juga mengingatkan pada teman-teman sekalian, mari bersama-sama kita menjadi pelopor untuk menyebarkan alpha mangosteen ini ke seluruh pelosok Indonesia. Kita support, kita bantu teman-teman penderita kanker yang sudah frustasi, mungkin yang sudah putus asa akan penyakitnya, kita bantu dengan harapan bahwa mereka akan kembali hidup sehat, hidup normal seperti sedia kala. Kita akan menyebarkan ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia mungkin. Dan kita akan menjadi bagian dari pelopor orang-orang tersebut, menjadi bagian dari kebahagiaan bagi para penderita kanker. Silakan bagi yang untuk komunikasi lebih lanjut tentang produk alpha mangosteen atau Magnistec bisa menghubungi grup-grup yang sudah kami sediakan di masing-masing atau langsung menghubungi customer service kami atau juga di beberapa media sosial kami. Semoga kita semua dalam kesehatan selalu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bisa berjumpa di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu semuanya. Selamat beristirahat untuk hari besok aktivitas kembali. Kami tutup majelis atau webinar pada malam ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua berbahagia selalu dan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sama.